Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kemarin kalian sudah mengerjakan latihan soal ujian sekolah PPKN kelas 6 dan sekarang waktunya kita untuk pembahasan. Yuk kita mulai. Yang pertama, sikap kita sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah adalah, ingat bacanya ada lingkungan sekolahnya ya, jangan sampai salah pilih kemarin. Jawabannya adalah bekerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi pelajaran. Jika ada pelajaran-pelajaran yang sulit, kalian harus terus berusaha. Kalau belum paham juga, bertanyalah pada Bapak Ibu Guru sampai kalian betul-betul paham. Baik, selanjutnya rencong. Nah, ini senjata dari daerah mana ya rencong? Nah, yuk kita lihat jawabannya. Rencong itu berasal dari Aceh atau daerah istimewa Aceh. Garis selanjutnya, pernyataan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Sila kedua Pancasila isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti yang sesuai adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam melalui PMI. Selanjutnya, gambar di bawah ini yang menunjukkan pakaian adat Jawa. Jadi kemarin ada beberapa gambar pakaian adat. Sekarang kalian tentukan mana yang pakaian adat Jawa. Nah, ini pakaian adat Jawa. Baik, selanjutnya. Salah satu keragaman bangsa Indonesia. Oh, Indonesia ini memang negara yang sangat beragam ya. Yang mana yang termasuk salah satu keragamannya? Suku bangsa. Jawabannya. Selanjutnya, dampak yang akan terjadi apabila pemerintah memberikan lowongan kerja secara merata di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia lowongan kerjanya itu ada, apa yang akan terjadi? Nah, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan dari negara kita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Baik, selanjutnya. Selain multi etnik itu artinya bermacam-macam etnis, bahasa, budaya, dan masyarakat Indonesia juga terdiri atas keberagaman religi. Nah, mana yang agama yang diakui di Indonesia? Nah, yang diakui di Indonesia agamanya ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya, setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai yang terdapat dalam sila keempat. Kalau ada sila keempat ini berarti yang ada hubungannya dengan musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mana yang sila keempat? Nah, di sini menerima hasil musyawarah dengan itikat baik. Baik, soal selanjutnya. Di sini ada peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nilai yang dapat diambil dari peristiwa itu adalah, nah jadi di sini tuh yang bisa kita ambil adalah musyawarah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Jadi mereka golongan tua sama golongan muda itu bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan bahwa Indonesia harus segera dimerdekakan. Rumah adat ini apa ya? Namanya dari daerah mana? Yuk kita lihat. Ini adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Selanjutnya, kemajemukan masyarakat Indonesia ini tercermin dalam semboyan Indonesia. Apa bunyinya? Tahu ya pasti ya. Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Dudung dan Maman bertengkar. Mereka tidak mau duduk bersama. Pertengkaran yang timbul, Dudung mengejek pakaian adat daerah Maman. Maman membalas dengan mengejek makanan khas daerah Dudung. Akhirnya mereka bertengkar. Mereka itu harusnya tidak bertengkar kalau menyadari bahwa mereka itu sama-sama bagian dari Indonesia, sama-sama bagian dari NKRI, karena memang Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Baik, soal selanjutnya.
Dian selalu bertanya pada guru ketika menemukan informasi baru tentang Indonesia. Dian takut jika informasi tersebut palsu atau hoax ya. Dian ini mencerminkan menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan mewaspadai hasutan yang dapat menimbulkan perpecahan. Baik, selanjutnya. Berdoa sebelum tidur, ini pengamalan sila keberapa? Tahu pasti nih ya. Itu sila ketuhanan atau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tindakan yang menunjukkan adanya pemenuhan hak anak. Yang mana ya yang hak anak? Nih, hak anak yang pertama adalah nomor 2, mendapat uang jajan dari ayah dan mendapat kasih sayang dari orang tua. Yaitu 2 dan 3. Selanjutnya, jika Indonesia ini diibaratkan dengan sapu lidi dan kedua anak dianggap sebagai ancaman, keterangan yang tepat terkait pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI, yaitu kita harus mempertahankan NKRI dari ancaman. Selanjutnya, negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang tidak terpisah wilayah satu dengan yang lainnya. Pengertian apa? Yaitu pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak provinsi di Indonesia, ada banyak pulau-pulau di Indonesia. Tapi kita semua tergabung dalam suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, soal selanjutnya. Pengamalan yang sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sesuai adalah memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan. Jadi berlaku adil kalau jika orang itu jahat, maka ya atau melakukan suatu kesalahan, maka harus dihukum sesuai dengan yang telah dia lakukan. Yang kedua, nilai sila kelima, Pancasila mengandung pelajaran. Pelajarannya yang dapat kita ambil itu setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan dalam hidup di negara Indonesia ini. Selanjutnya, bagaimana caranya mewujudkan cinta tanah air? Nah, diwujudkannya dengan cara memakai barang-barang buatan dalam negeri. Jadi kalian harus bangga dalam menggunakan barang-barang dalam negeri. Bukan berarti kalian tidak boleh menggunakan barang-barang luar negeri. Tapi alangkah lebih baik jika kalian bangga dan menggunakan produk dalam negeri, karena bisa memajukan negeri kita sendiri. Selanjutnya, salah satu tindakan yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, yaitu dengan membayar pajak bangunan. Karena pajak ini hasilnya nanti digunakan juga untuk membangun Indonesia. Selanjutnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagian dari nilai apa ya? Di sini nilai persatuan. Kalimat yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal berapa ya? Ini adalah pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, keberagaman suku dan budaya bangsa adalah kekayaan yang harus dilestarikan. Jadi harus kita jaga supaya Indonesia ini tidak terjadi perpecahan. Soal selanjutnya atau soal yang terakhir, sikap yang dapat merusak persatuan. Bagaimana sikapnya? Yaitu saling menonjolkan perbedaan. Kalau kita sama-sama saling egois, menunjukkan perbedaan, ya Indonesia tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, jadi kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kita harus selalu saling menghargai antara perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Baik, cukup sekian 25 soal PPKN yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.